Kemudian ada nasi uduk. Nasi uduk satu piring itu 260 kalori. Pak, apa itu nasi uduk? Tidak tahu apa itu nasi uduk? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Bramasta, guru IPA dari SMP Negeri 4 Samaturun. Cuplikan sebelumnya adalah contoh permasalahan yang sempat saya hadapi ketika mengajarkan materi tentang nutrisi pada makanan di kelas 8. Materi yang tersusun pada buku bacaan tidak kontekstual dengan kehidupan nyata murid saya, sehingga saya menyusun suatu perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Materi yang saya ajarkan dengan pendekatan ini diharapkan dapat lebih kontekstual bagi murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan rutin seperti mengucapkan salam dan membaca doa. Pada awal pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk melihat bagaimana pengetahuan awal murid saya tentang nutrisi pada makanan. Asesmen awal ini saya lakukan menggunakan website Bluecat dengan menggabungkan kuis dan permainan. Instruksinya, Yang hasilnya saya bagi dalam kelompok paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Kemudian saya kombinasikan dengan gaya belajar murid saya untuk membentuk kelompok yang heterogen, di mana tiap kelompok memiliki anggota dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian, saya mengajak murid untuk mendata jenis-jenis makanan yang ada di pasar. apalagi Lalu menginstruksikan murid untuk mengikuti cara mencari website Gemini dan bagaimana menggunakannya. pencarian yang sini ikuti. Ini namanya prompt untuk buat itu kartu nutrisi. Ikut seperti buat gambar kartu nutrisi. Murid secara berkelompok kemudian membuat kartu nutrisinya masing-masing menggunakan data dari jenis-jenis makanan yang ada di pasar. Sejalan dengan itu, guru melakukan asesmen formatif dengan melakukan observasi aktivitas kelompok dalam membuat kartu nutrisi. Ketik poster. Guru juga memberikan scaffolding atau bantuan dan saran bagi kelompok dalam membuat kartu nutrisinya masing-masing. Klik itu. Sudah ada, Pak? Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Setelah berhasil membuat kartu nutrisi, tiap kelompok mempresentasikan kartu nutrisi yang telah mereka buat. Bayang, informasi nutrisi, kaya zat besi, tinggi vitamin K, sumber serat pangan, baik untuk kesehatan mata, mendukung. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Di akhir pertemuan, dilakukan kegiatan refleksi untuk melihat pemahaman yang diperoleh murid dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kalau Irma apa? Nutrisi-nutrisi yang ada di makanan. Guru juga memberikan gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena berhasil membuat kita. Pada pertemuan kedua, dilakukan pembelajaran menggunakan miniatur pasar tradisional dengan metode role playing. Sakit. Sebelum memulai pembelajaran, dilakukan ice breaking untuk menyiapkan fisik dan fokus murid.
Kegiatan role playing dilakukan dengan menggunakan satu orang anggota kelompok yang berperan sebagai pedagang. Misalnya kepiting. Satu ekor kepiting mengandung 90 kalori. Anggota kelompok yang lain berperan sebagai pembeli yang harus mengerjakan lembar kerja. Oke, sekarang mulai belanja. Murid yang berperan sebagai pembeli harus mencari beberapa bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan kalori yang ada di lembar kerja. Sejalan dengan itu, guru melakukan asesmen formatif dengan melakukan observasi bagaimana murid yang berperan sebagai pembeli dalam ketepatan menghitung kalori dan menyusun makanan, sedangkan murid yang berperan sebagai pedagang seperti bagaimana mereka memberikan informasi jumlah kalori dengan tepat. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah lembar kerja selesai, tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nama bahan makanan dan jumlah kalori. Tomat 22 kalori, sayuran 325 kalori. Nama bahan makanan. Terong jumlah kalori 60. Nama bahan kentang kalori 110. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Makanan yang dipilih Kemudian, guru memberikan umpan balik terhadap lembar kerja yang telah disusun oleh murid. yang kurang. Harusnya kalau kita untuk kebutuhan nutrisi harus ada Nasi. untuk kebutuhan karbohidrat. Kalau sayur ada? Sini ada sayur? Ada, sini ada. Bayam. Sini sayurnya apa? Ada terong. Kalau buah ada? Buah apa yang paling bagus? Umpan balik yang diberikan juga dikaitkan dengan bagaimana pentingnya menyusun makanan yang bergizi seimbang. Ini baik atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Banyak minyaknya. Toh? Dia tidak boleh terlalu banyak makan gorengan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran? Di akhir pertemuan, dilakukan kegiatan refleksi untuk melihat pemahaman yang diperoleh murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang kita makan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Al-Fatihah. Mau ke mangga? Mangga dari mana itu? Pak Guru yang kasih kak tadi. Kenapa bukan kau saja makan? Saya lagi diet 100 kalorinya ini. Oh Yodi, mumpun saya kasih mau naik berat badanku. Ini ambil Pale. Makasih nah.